Pemirsa, satu hari jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024, bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta, Dodi Wijaya. Mas Dodi, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas waktunya di sini. Mas Dodi, mungkin yang ingin kami ketahui adalah bagaimana sejauh ini kesiapan dari pemungutan suara? Karena Pilkada sudah besok ya, Mas ya? Ya. KPU DKI Jakarta sudah 98% ya melakukan persiapan. Hari ini distribusi kotak dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS masing-masing. Di Pulau Seribu sendiri juga malah dikirim lebih awal, 2 hari yang lalu. Sudah sampai di lokasi kepulauan terjauh yaitu di Pulau Sabira, dan kita optimis tahapan berikutnya pemungutan penghitungan suara akan berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, itu kalau dari kertas suara sudah intinya sudah sampai semua dengan baik ya. Ya. Tapi bagaimana juga dengan proses keseluruhan pemungutan suara yang akan dilakukan besok? Misalnya koordinasi dengan KPPS, apakah memang semua sudah benar-benar teredukasi dengan baik untuk pelaksanaan pilkada besok? Ya, kami sudah mempersiapkan bimbingan teknis ya untuk petugas KPPS, lebih dari 103.000 yang tersebar di 14.835 TPS sudah kami lakukan bimbingan teknis. Kemudian kami buatkan video-video simulasi bagaimana melayani pemilih, termasuk melayani pemilih disabilitas. Jadi dari situ kita yakin pemilih kita akan terlayani dengan baik dengan petugas KPPS yang terlatih dan memiliki pengetahuan regulasi yang cukup tentang pemungutan dan penghitungan suara. Oke, tapi juga adakah misalnya pengecekan khusus, Mas, di masing-masing TPS atau misalnya TPS-TPS yang memang banyak sekali KPPS yang baru atau bagaimana terkait dengan pemungutan suara khususnya untuk kaum disabilitas? Ya, kita bersyukur ya KPPS-nya lebih banyak KPPS yang lama, yang kemarin menyelenggarakan Pileg dan Pilpres. Yang baru pun kebanyakan anak-anak milenial atau Gen Z, dan kita bersyukur nanti mereka akan menjadi operator dalam Sirekap juga. Jadi pengguna teknologi mereka bukan hal yang baru. Dan ini tentu menjadi kelebihan buat kita, dan kita yakin target kita untuk zero pemungutan suara ulang. Jadi kita berharap tidak ada pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara lanjutan di DKI Jakarta, termasuk Sirekap bisa selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Oke, semoga tercapai kalau begitu targetnya. Nah, kita petakan juga nih, misalnya di Provinsi DKI Jakarta ya, pemirsa, ini ada 14.835 TPS. Nah, bagaimana soal logistiknya begitu, Mas? Apakah sudah terdistribusi misalnya ke seluruh provinsi yang ada? Ya. Distribusi logistik hari ini dari pagi sampai siang ini semua sudah bergerak ya, dari kecamatan sampai ke TPS masing-masing, dan kita yakin nanti akan selesai paling lama malam ini sudah terdistribusi. Dan paralel petugas KPPS juga mengadakan atau membuat TPS. Jadi TPS sudah dibuat hari ini dan logistik juga sudah sampai ke TPS masing-masing. Baik. Kalau berbicara, kalau tadi logistik, kalau ini ada jumlah DPT juga ya, Mas. Jumlah DPT ini ada 8,2 juta lebih pemilih, pemirsa. Nah, juga bagaimana memastikan bahwa KPU ini bisa memastikan bahwa suara akan mereka gunakan, mayoritas akan mereka gunakan esok? Ya, pertama kami sudah distribusi formulir C pemberitahuan ya. Jadi kami berharap warga mengecek apakah sudah mendapatkan formulir C pemberitahuan yang ini disampaikan oleh petugas KPPS ke rumah masing-masing. Mungkin karena waktu saat disampaikan nggak ketemu atau sedang bekerja, silahkan warga DKI Jakarta meminta formulir C pemberitahuan ke KPPS masing-masing. Kalaupun nanti belum sempat ketemu, silahkan cek di cekdpt.online.kpu.go.id. Nanti tinggal di screenshot tangkapan layar itu bisa ditunjukkan untuk masuk ke TPS. Nah, target kami formulir C pemberitahuan ini terdistribusi 100%. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi kapan dia memilih, di mana lokasi TPS-nya, termasuk ada pengaturan waktu kehadiran pemilih, Mbak. Jadi pada saat kami simulasi di 4 kota, itu dengan 600 pemilih ternyata banyak terjadi antrian. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 terutama, di pagi hari itu pemilih menumpuk. Betul. Nah, jadi kami membuat saran waktu kehadiran pemilih di formulir C pemberitahuan ini. Ada dari jam 7 sampai jam 8, 8 sampai 9, 9 jadi sampai 10. Sudah diatur ya antriannya. Sudah kami atur, ya, ini pengalaman pada saat COVID kemarin, pilkada di masa pandemi. Pengaturan waktu kehadiran pemilih ini efektif untuk membuat
antrian tidak terlalu padat. Iya, karena kan salah satu antrian itu merupakan salah satu keengganan begitu ya, betul. bagi para pemilih ini untuk datang ke TPS pas ngeliat antri jadi mundur gitu. Apalagi sekarang jumlah pemilihnya cukup besar ya, 600 pemilih per TPS. Kalau pileg pilpres kemarin cuma 300, nah kalau pilkada sekarang 600 pemilih per TPS, sehingga potensinya akan sangat crowded ya, dan ini perlu diantisipasi. Maka kami menghimbau pemilih untuk hadir sesuai dengan saran waktu yang telah ditetapkan oleh KPPS supaya tidak terjadi antrian. Tapi kalau misalnya nanti pemilihnya telat begitu, apakah antriannya tetap dilanjutkan, maka pemilih harus menunggu lagi, mengulang begitu ya, mengulang nomor antriannya atau bagaimana? Kalau pemilih nanti terlambat tetap boleh hadir ya. Jadi saran waktu kehadiran pemilih ini sifatnya saran saja supaya tidak terjadi antrian. Kalaupun mau hadir sebelum atau sesudahnya kami akan tetap layani. Jadi ini jangan sampai jadi pemahaman kalau terlambat terus nggak datang, sayang, ini hak pilih yang diberikan oleh negara. Harus tetap datang ya, tapi kalau bisa sesuai dengan waktunya agar tidak menunggu terlalu lama dan memberikan kenyamanan bagi yang lain begitu ya. Baik, mungkin juga tadi kan Mas Dodi sempat menyinggung masalah layanan dari disabilitas. Ada video yang sudah diberikan begitu ya ke masing-masing KPPS gitu, diedukasi. Nah, seperti apa sih nanti layanannya besok? Ya, pertama kami akan memastikan TPS itu aksesibel. Ya, TPS aksesibel itu pertama tidak dibuat di tempat yang berundak-undak, dibuat beranak tangga atau berbatu-batuan. Kedua, akses pintu masuknya ini membuat pemilih dengan kursi roda itu leluasa masuk dan dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman. Kemudian tinggi meja untuk bilik suara juga tidak terlalu tinggi. Tempat meja untuk kotak suara juga tidak lebih dari 35 cm sehingga tidak menyulitkan pemilih kita yang disabilitas untuk memberikan hak suaranya. Dan nanti ada namanya formulir C pendamping, Mbak. Jadi untuk pemilih yang mau didampingi dengan pendamping yang mereka percaya, bisa dari keluarganya atau dari orang yang mereka percaya atau bisa dari petugas KPPS, nanti kita wajibkan mengisi C pendamping yang intinya menjaga kerahasiaan pemilih. Jadi misalnya untuk pemilih yang benar-benar nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, dia perlu dipilihkan. Nah itu formulir C pendamping harus diisi. Ya, terakhir kami siapkan alat bantu tunanetra atau ABTN, yaitu template surat suara braille. Jadi mereka yang dengan disabilitas netra masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat bantu tunanetra itu. Apakah C satu pendamping ini juga termasuk jika perlu bantuan misalnya mendorong kursi roda atau memapah gitu jika menggunakan tongkat dan lain sebagainya? Ya, intinya KPPS kami bekali kemampuan pelayan tersebut ya. Kalaupun nanti, tapi C pendamping ini fungsinya adalah untuk menjaga kerahasiaan pemilih. Jadi ini sifatnya opsional. Kalau ternyata dia bisa memilih secara mandiri, C pendamping nggak perlu diisi. Ya, tapi tetap boleh diarahkan, dibantu, dilayani dari juga pintu masuk sampai pintu keluar TPS. Baik. Nanti kita masih akan banyak berbicara lagi mengenai bagaimana netralitas dari KPPS dan lain sebagainya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Dodi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsline. Ya, kembali lagi pemirsa di Newsline dan kita masih berbicara mengenai bagaimana kesiapan pilkada besok bersama dengan Mas Dodi Wijaya di sini. Mas Dodi, kalau tadi kita ingin lebih banyak tahu mengenai bagaimana netralitas di KPS. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah disuarakan begitu ya dari masing-masing KPS? Ya, dalam bimbingan teknis kepada petugas kami di paling ujung ya di KPPS itu kami juga memberikan materi tentang kode etik penyelenggara pemilu ya. Di situ harus menjaga netralitas, menjaga integritas, menjaga kemandirian penyelenggara pemilu dan kami berharap itu bisa diserap dan diimplementasikan. Kemudian kan ada juga pengawas TPS ya. Per TPS itu ada satu pengawas TPS yang mengawasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kalau ada dugaan-dugaan kecurangan itu pasti akan sangat mudah terbuka. Apalagi Jakarta ini kan seperti akuarium ya, jadi apa aja semua bisa tahu. Ada juga saksi dari 3 pasangan calon. Nah, jadi kalau ada yang macam-macam pasti akan mudah diketahui. Dan tentu kami menghimbau kepada petugas KPPS untuk bekerja dengan profesional, bekerja dengan penuh integritas dan kemandirian karena
hasil survei terakhir kan sangat kompetitif ya Pilkada Jakarta, dan tentu kami berharap tidak ada yang bermain-main di TPS dan tingkatan-tingkatan di atasnya. Oke, jadi sudah diantisipasi ya dengan langkah-langkah tadi ya. Biasanya kalau dalam pilkada tuh kecurangan-kecurangan seperti apa sih yang bisa timbul begitu, Mas Dedi? Yang pada umumnya kan penggunaan ini ya, mobilisasi pemilih misalnya. Mobilisasi pemilih ini pemilih-pemilih dari luar Jakarta atau perbatasan didorong untuk menggunakan hak pilih, misalnya hanya dengan formulir C pemberitahuan tanpa KTP. Kemudian ada juga tentu saja mobilisasi dengan tawaran materi, uang atau materi lainnya, itu yang jamak kita ketahui ya, dan kami berharap dari teman-teman Bawaslu ini bisa melakukan pencegahan dengan efektif. Kemudian juga ada modus-modus yang lain, misalnya terkait dengan penggunaan surat suara sisa misalnya. Ini tentu pada jam-jam istirahat, kami berharap pengawas TPS juga bisa melakukan pemantauan agar tidak ada penyalahgunaan surat suara yang sisa. Nah ini nanti petugas KPPS wajib mencoret, memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan. Oke, karena memang pasti ada ya di masing-masing TPS kalau yang sisa itu, dan itu rawan. Biasanya ada kalau partisipasi digunakan. pemilihnya tidak sampai 100%. Baik, oke. Nah, kalau kita berbicara sekarang mengenai Sirekap ya. Nah, penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap ini tentunya kan sudah melalui beragam perbaikan dari pemilu kemarin. Bagaimana memastikan agar ini akurat? Ya, Sirekap ini kan sebenarnya alat bantu ya, tools saja ya. Jadi pada prinsipnya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara itu dilakukan secara manual dan berjenjang melalui namanya rapat pleno terbuka rekapitulasi suara. Jadi Sirekap ini kedudukan dan fungsinya hanya alat bantu saja. Nah, karena itu alat bantu kita berharap bisa membantu mempercepat, mempermudah, meningkatkan transparansi sehingga dengan data bisa dikolek lebih awal, terpublikasi ke info publik. Ini nanti masyarakat bisa bersama-sama melakukan kontrol. Sebenarnya goal kami adalah terkait dengan transparansi dan hak bagi warga untuk mendapatkan hasil pemilu dengan cepat. Goalnya sebenarnya di sana, Mbak. Oke, tapi kan kalau Sirekap ini kan juga kemarin sempat meresahkan juga nih, meskipun memang semua pada tahu ya kalau ini memang adalah untuk membantu aplikasi, membantu untuk penghitungan suara. Nah, kiranya perbaikan-perbaikan seperti apa yang sudah dilakukan agar paling tidak ini bisa menenangkan masyarakat begitu ya, jika mereka melihat hasilnya, sementara meskipun seperti itu, perbaikan seperti apa, Mas? Perbaikannya sudah cukup signifikan ya. Pertama ada algoritma atau aritmatika guard ya, jadi misalnya antara jumlah DPT itu dikunci. Jadi per TPS kan ada jumlah DPT-nya. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan itu juga akan menjadi akan ada aritmatikanya untuk memastikan surat suara yang total suara sah dan tidak sah dengan suara digunakan ini harus sama. Kalau dia nggak sama, dia akan ada tanda merahnya. Nah ini aritmatika guard ini berfungsi untuk memastikan tidak ada kesalahan penginputan. Baik. Misalnya tulisannya XX8, itu harusnya kan angka 8 saja ya. Nah kadang oleh Sirekap dibacanya 888. Nah kalau itu nanti dibaca tidak sesuai, maka dia akan unpublish dulu, nggak langsung tampil di info pemilu. Kita minta petugas kita di tingkat kecamatan melakukan validasi dulu. Jadi ada fungsi validasi yang memastikan bahwa hasil capture dari Sirekap dan inputan tersebut sudah sesuai dengan yang ditulis oleh KPPS. Jadi itu untuk mencegah kesalahan penginputan, kesalahan administrasi oleh Sirekap. Ya, cukup signifikan kalau begitu ya perbaikannya. Nah, Mas Dodi, kalau begitu apa tantangan atau kendala-kendala yang hari-hari dekat ini semakin terlihat begitu menjelang pilkada? Terkait dengan regulasi dan bimbingan teknis dan pelatihan ke petugas sudah, logistik juga semua sudah tersampaikan. Tantangan utama kita, kami cuma tinggal cuaca saja. Jadi cuaca, proyeksi BMKG tanggal 22 sampai 28 November di Jabodetabek ini berpotensi hujan sedang sampai lebat. Nah ini yang tentu kami harus mitigasi, harus antisipasi, baik itu relokasi TPS, penggunaan pompa mobile, perahu karet yang kami koordinasikan dengan BPPD, dan kami himbau kepada petugas kami di bawah untuk menyimpan nomor Jakarta Siaga 112. Jadi begitu nanti ada pohon tumbang, ada TPS yang kena banjir atau perlu pompa mobile,
kita berharap bisa langsung kontak 112 sehingga semua tidak tertangani hanya lewat KPU provinsi, tapi di semua jajaran langsung berkoordinasi dengan BPBD di tiap tingkatannya. Baik, jadi kita berharap bisa lebih cepat. Oke, baik. Terakhir Mas Dodi, himbauan untuk warga yang akan menggunakan hak pilihnya besok, mungkin sekalian juga bisa didemonstrasikan ya Mas, untuk hak surat suaranya itu seperti apa supaya masyarakat ini ingat kembali. Ya, tentu pertama kami sekali lagi menghimbau masyarakat untuk memastikan sudah mendapatkan surat pemberitahuan pemilih yang nanti wajib dibawa ke TPS, C pemberitahuan, dan berikutnya KTP masing-masing. Jadi ini wajib dibawa formulir atau surat pemberitahuan pemilih berikut KTP elektronik masing-masing. Kalau KTP elektroniknya hilang, bisa diganti dengan fotokopi KTP atau foto KTP atau identitas kependudukan digital atau biodata kependudukan. Nggak boleh pakai paspor, buku nikah atau KK karena yang diminta adalah dokumen kependudukan. Nah, kalau sudah membawa ini ke TPS, nanti setelah antri, pemilih akan mendapatkan surat suara. Surat suara ini pertama pastikan dulu surat suaranya ini dalam keadaan baik, tidak dalam kondisi rusak atau sudah tercoblos sebelumnya. Jadi harus dipastikan surat suara ini dalam kondisi yang tidak cacat. Kalaupun surat suaranya rusak atau sudah tercoblos, itu bisa meminta kepada KPPS untuk 1 kali. Nah, kemudian dibawa ke bilik suara, bisa mencoblos pada salah satu pasangan calon, bisa pada nomor urutnya, bisa pada nama atau pada foto pasangan calon. Jadi hanya pada 1 pasangan calon. Kalau mencoblos 2 pasangan calon atau 3, itu menjadi surat suara tidak sah. Kemudian setelah itu lipat kembali dan tentu pastikan surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Karena ini adalah syarat suara dinyatakan sah. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi DKI Jakarta, Dodi Wijaya, terima kasih atas informasi dan keterangannya. Semoga besok semua lancar ya, Mas Dodi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.